Nanti jika ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan saja atau didiskusikan. Oke, mungkin sebelum saya mulai untuk Zoom-nya, saya izin bertanya terkait akun uji coba kemarin, apakah sudah dicoba dan apakah ada kendala? Sudah bisa login, Kak. Udah bisa login ya, Kak? Udah nyoba simulasi, kan, mendaftarkan pasien gitu, atau baru ngisi data master aja? Belum sih, baru lihat-lihat ininya, fitur-fiturnya. Kalau mau ngisi Coba. data master, gimana? Oke, nanti untuk di awal, mungkin sebelum melakukan simulasi, mencoba mendaftarkan pasien sampai nanti di akhir ya di payment kasir, itu silakan mengisi data master di sini. Jadi untuk pengisian data master, itu dari master klinik boleh disesuaikan saja dengan kebutuhan klinik. Kalau misalkan di klinik Koyer itu belum ada rawat inap, itu silakan tidak perlu diisi untuk data kamar atau data bed, kecuali memang di klinik sudah ada rawat inap. Jadi untuk pengisian data master, itu bisa disesuaikan dengan pelayanan atau kebutuhan di klinik untuk master. Seperti itu. Oke, mungkin klinik Koyer sendiri apakah sudah bekerja sama dengan BPJS? Belum, Kak, tapi kami sudah rawat inap. Oke, sudah ada rawat inap ya. Jadi sudah ada rawat inap tapi belum bekerja sama dengan BPJS. Mungkin saya mulai untuk Zoom-nya. Di sini saya menggunakan akun super admin. Akun super admin di sini biasanya dikelola oleh owner ataupun penanggung jawab dari klinik. Nanti bisa dibagikan sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Kalau misalkan petugasnya dia di bagian farmasi, itu silakan dibukakan fitur farmasinya saja. Nanti bisa disesuaikan oleh owner ataupun penanggung jawab dari kliniknya. Oke, di akun super admin ini atau akun yang sedang saya gunakan, akun demo, di sini kita sudah tersedia display antrian. Jika di klinik Koir sudah ada monitor antrian, untuk fitur display antrian sudah dapat digunakan. Lalu di sini ada download berkas, kita sudah menyediakan daripada manual booknya. Ada notifikasi pasien hari ini, notifikasi pasien reservasi hari ini, ada notifikasi stok obat hampir habisnya, obat yang kadaluarsa. Ada notifikasi penjualan dan resep. Terakhir ada notifikasi kwitansi rawat jalan. Oke, mungkin di sini saya akan langsung ke dashboard. Untuk dashboard di sini, ini adalah ringkasan keseluruhan fitur yang ada di sebelah kiri saya. Jadi di sini owner bisa ngecek ya pendapatan bulanannya, pendapatan harian, kunjungan harian, domisili pasien, per dokter, pelayanan hingga perjaminan. Nanti ini kita bisa download disesuaikan dengan kebutuhan saja untuk dashboardnya. Oke, mungkin dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Belum, Kak. Sudah jelas. Cukup. Oke. Di sini saya akan coba mendaftarkan pasien baru yang akan berobat ke klinik. Kita akan proses ke rawat jalan dulu. Caranya kita bisa ke pendaftaran ya. Pendaftaran kita kliknya data pasien. Sebenarnya kalau untuk pasien lama kita bisa search by name, nomor medical record ataupun NIK dari si pasien tersebut ya. Misalkan saya ketik pasien atas nama Dimas, dia akan muncul 5 pasien atas nama Dimas. Kita tinggal konfirmasi lagi aja dari tanggal lahir atau alamatnya, baru kita ke registrasi. Karena di sini saya akan mencoba mendaftarkan pasien baru, kita boleh klik pasien baru. Di sini untuk kalimat yang berwarna merah wajib diisi. Untuk kelurahan kita isinya dari kabupaten dan kotanya. Misalkan di sini atas nama Devi Jam. Misalkan seperti ini. Kita bisa sesuaikan saja dengan identitas si pasien tersebut. Untuk nomor telepon, kalau ada boleh dicantumkan. Kalau tidak ada, kita bisa strip seperti ini. Nah, jika sudah selesai pengisian datanya, kita bisa ke paling bawah. Di sini ada save dan registrasi, save dan back. Untuk save di sini dia hanya menyimpan datanya saja tanpa berobat ke klinik. Karena di sini pasien atas nama Dery ini akan berobat ke klinik, kita kliknya save dan registrasi. Kita akan otomatis diarahkan ke fitur registrasi pasien, di mana kita memilih jaminannya apa, layanannya apa, dokternya siapa, biaya daftar, dan jam praktek. Oke, di sini untuk alur rawat jalan, untuk pendaftaran rawat jalan dan rawat inap hampir sama ya, cuman perbedaannya ketika kita bisa pilih jaminannya, mungkin di sini pribadi atau umum.
layanannya kita bisa langsung pilih, bisa ke rawat inap langsung, ke rawat inap. Jadi kita pilih di awal kalau pasien yang memang akan langsung rawat inap itu silakan pilih layanan rawat inap. Tapi kalau dia mau ke poli umum dulu atau misalkan dia mau ke lewat UGD itu silakan pilih disesuaikan dengan polinya. Tapi kalau dia rawat inap kita langsung tulis layanannya rawat inap. Nah, untuk dokternya kita bisa pilih dokter Fani, biaya daftarnya jika ada boleh dicas seperti ini. Namun jika tidak ada, kita bisa buat admin free saja dengan biaya daftar 0. Untuk jam praktek, kita bisa sesuaikan. Lalu di sini kita menyediakan jenis kunjungan. Untuk jenis kunjungan ada sakit, ada sehat. Nah, untuk sehat biasanya pasien hanya minta surat keterangan sehat dari dokter saja. Kunjungan sakit kita bisa klik, lalu kita pilih aja di sini untuk keluhan pasien tersebut tuh kenapa. Nah, seperti ini. Untuk pemeriksaan fisik dan tekanan darah, itu silakan jika dilakukan di bagian pendaftaran, itu bisa langsung diisi oleh bagian pendaftaran. Tapi jika dilakukan oleh bagian dokter ya, tentunya di ruangan dokter ataupun oleh asisten dokter, silakan ini di skip, gak perlu diisi sama si petugas pendaftarannya. Kalau misalkan memang dilakukan pemeriksaan fisik dan tekanan darah di ruangan dokter. Setelah selesai kita registrasi, kita wajib klik save. Di sini kita sudah berhasil mendaftarkan pasien atas nama Derry. Otomatis pasien atas nama Derry di sini kita arahkan ke depan ruangan dokter untuk dilakukan pemeriksaan dan tindakan. Nanti dokter tuh stay-nya di sini di klinik rawat jalan, kita pilih yang tindakan. Nah, di sini kita bisa ke proses panggil dulu. Pasien atas nama Derry, silahkan ke poli umum, Dr. Fani. Setelah kita panggil, otomatis pasien tersebut itu masuk ke ruangan dokter, dilakukan pemeriksaan, dilakukan tindakan jika ada tindakan. Nah, nanti di sini dokter ketika sudah melakukan pemeriksaan dan tindakan, silakan input apa saja yang dilakukan ke pasien tersebut. Nanti untuk cara penginputannya itu di menu action, kita klik tambah. Dari sini untuk nama tindakan, nah untuk nama tindakannya tuh apa aja? Misalkan pemeriksaan dokter umum, seperti ini dengan tarifnya 70.000 kita klik tambah. Ada pemeriksaan yang lain, misalkan suntik obat nyeri, EKG, dan lain sebagainya untuk jenis tindakan kita input di nama tindakan. Jika sudah selesai, kita bisa langsung klik save. Di sini dokter wajib menginput atau mengisi SOAP dan diagnosanya. Kita bisa ke SOAP dan diagnosa. Nah, yang seperti saya katakan tadi, jika dilakukan di bagian pendaftaran, di sini pasti udah otomatis akan sudah terisi ya. Tapi kalau misalkan memang belum, di sini tuh diisi biasanya oleh dokternya ataupun asisten dokternya. Jadi kita tinggal mengisi swabnya ya. Kalau untuk dokternya, saya izin tes. Untuk alergi kandungan obat, jika ada boleh dicantumkan untuk alergi kandungan obat. Dan di sini ada alergi misalkan debu atau seafood, kita bisa masukkan ke dalam alergi biasa di sini. Nah, lalu MyClinic sendiri menyediakan ICD-10 dan ICD-9. Untuk ICD-10 dan ICD-9, ini silakan dipilih salah satu ataupun mau diisi keduanya pun tidak apa-apa untuk ICD-10 dan ICD-9. Lalu kita pun menyediakan fitur kontrol jika pasien tersebut itu disuruh kontrol ya 1 minggu atau 1 bulan. Balik lagi ke klinik, kita tinggal pilih aja. Kita bisa langsung save. Setelah kita mengisi tindakan, kita mengisi SOP, di sini dokter anggap saja pasien atas nama Derry ini itu ada resep obat. Dokter akan membuat resep. Untuk pembuatan resepnya itu ada di klinik rawat jalan juga, di sini resep. Kita pilih ke tambah. Di sini untuk memasukkan jenis obat atau alkesnya, kita bisa klik langsung kolomnya. Nah, untuk obat biasa di sini adalah obat non-racikan, mau itu jenisnya paten atau generik, kita bisa masukkan langsung ke obat biasa. Kita langsung ketik aja ya, misalkan si obatnya ini, kuantitinya saya kasih dia 5 tablet, aturan pakainya sesudah ini. Nah,
Di sini pun kita sudah menyediakan obat racikan ya. Jadi kalau misalkan dokter mau membuat obat racikan, mau di sini kita 1, 2, 3, dan 4 kode racikan tersebut itu yang membedakan adalah bungkusnya. Ketika dokter akan membuat racikan dengan 2 jenis obat, itu silakan memilih kode yang sama. Kalau misalkan bungkusnya sudah beda, itu pilih kodenya yang beda juga. Contohnya saya akan membuat racikan 1. Metode dihitung di sini ada dosis miligram, N satuan terkecil per tablet, X per Y. Biasanya di sini dokter hanya butuh setengah, 3/4, ataupun 1/4 dari tablet obat. Misalkan di sini saya pilih N satuan. Aturan besok saya memilih kapsul. Kita bisa langsung pilih di sini misalkan obat yang kita akan racik, misalkan paracetamol. Untuk kuantitinya, di sini saya akan membuat 10 kapsul. N quantity berapa tablet paracetamol yang kita butuhkan untuk dijadikan 10 kapsul. Misalkan di sini kita cuma butuh 4 tablet paracetamol saja. Aturan pakai bisa disesuaikan. Nah, jika dokter akan memasukkan jenis obat lain ke dalam paracetamol, ke bungkus yang sama ya, diracik, itu silakan pilih kode R1. Tapi kalau bungkusnya sudah beda, misalkan dia buatnya mau racikan sirup, itu silakan pilih kode yang berbeda. Racikan 2, dan seterusnya seperti itu. Oke, mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Sejauh ini bisa dimengerti untuk racikan. Oke, baik. Saya akan lanjut. Nah, ketika dokter sudah membuat resep, kita bisa langsung klik save. Di sini ada preview resep, di mana dokter tidak perlu lagi mencatat manual, karena ketika kita klik yes, dia sudah otomatis ada di bagian farmasi. Di sini dokter hanya menginput tindakan resep dan SOP diagnosa, kecuali memang ada laboratorium, itu silakan untuk melakukan pemeriksaan laboratorium dulu. Jika dokter membutuhkan surat menyurat, kita sudah membuat template ya untuk template surat menyurat. Jadi nanti kita tinggal buat surat aja. Di sini kita sudah menyediakan surat rujukan sampai surat vaksinasi. Nah, setelah dari sini silakan arahkan pasien untuk ke bagian farmasi atau kasir. Nah, di sini untuk bagian farmasi apotik, kita ada 2 jenis penjualan. Jadi ini ada penjualan yang menggunakan resep, penjualan langsung yang tidak menggunakan resep. Jadi pasien yang berobat dan ada resep dari dokter itu silakan kliknya penjualan. Lalu jika pasiennya beli di luar ini untuk resep obat, silakan jangan diklik jual. Tapi diabaikan saja, seperti ini diabaikan untuk tidak mengurangi stok obat yang ada di sistem. Tapi kalau misalnya memang si pasien tersebut itu beli di klinik kita atau di apotek kita klik jual. Kita bisa cek untuk obat yang sudah diresepkan oleh dokter. Nah, kalau sudah sesuai, kita tinggal klik save saja untuk mengurangi stoknya dan melepas bilnya ya ke kasir. Nah, di sini bagian farmasi hanya untuk mengklik jual saja untuk mengurangi stoknya. Selanjutnya, di sini bagian kasir. Kita klik kasir pembayaran rawat jalan. Kita bisa payment dulu seperti ini. Panggilan untuk keluarga pasien atas nama Dery, silahkan ke loket kasir. Jika sudah kita panggil, kita langsung total aja ya. Di sini kita sudah menyediakan pembayaran secara tunai maupun non-tunai. Jadi kalau untuk non-tunai itu kartu debit, kredit, OVO, GoPay disesuaikan dengan klinik adanya apa saja. Nanti kita bisa sesuaikan saja untuk pembayaran non-tunainya. Lalu di sini juga kasir bisa menambahkan tindakan seumpama memang dokter ada lupa input ataupun ada tambahan biaya tindakan. Seperti itu, jadi kasir bisa nambahin tindakan. Ada bill bebas juga. Di sini billing yang tidak termasuk ke dalam tarif tindakan ataupun ke tarif obat. Jadi kita masukkan saja di sini misalkan totalnya pasien ngasih uang ke kita 100.000. Di sini kita bisa lihat ya kembaliannya untuk si pasiennya. Kita klik save. Di sini MyClinic juga menyediakan 3 bukti cetak kwitansi. Kita bisa ketampilkan semua list. Di sini ada 3 bentuk warna printer. Ini untuk 3 bukti cetak kwitansi yang berbeda. Itu kami kembalikan ke klinik akan menggunakan yang mana. Untuk printer warna merah dia lebih detail. Jadi si jenis obatnya tuh disebutkan. Seperti ini, jenis obatnya disebutkan, paracetamol, vitamin, berapa tablet. Lalu untuk printer warna hijau, dia lebih ke rekap atau grouping.
seperti ini. Untuk printer warna biru, dia lebih ke hanya nominalnya saja tanpa menyebutkan pemeriksaan apa saja dan obat apa saja. Lalu kita bisa tawarkan ke si pasien tersebut itu bisa melalui mengirim bukti cetak kwitansi atau pembayaran itu melalui email atau melalui WhatsApp. Caranya kita bisa verifikasi sampai tombol email dan tombol WhatsApp itu muncul seperti ini. Kita tinggal klik yes lalu terkirim ke nomor pasien tersebut untuk bukti cetak kwitansi. Namun untuk bukti cetak kwitansi yang terkirim melalui email atau melalui WhatsApp itu tidak bisa dipilih seperti kita akan mencetak. Dia tuh yang terkirim yang detail, jadi jenis obatnya pun disebutkan. Ini untuk alur rawat jalan di mana jika dari pendaftaran sampai kasir, untuk alur pendaftaran rawat jalan, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Boleh? Izin menanyakan untuk alur rawat jalan, bisa pasien datang tapi belum bawa KTP kan dia tidak tahu nomor NIK-nya, gimana caranya menginput datanya? Oke. Kalau untuk pasien yang memang tidak membawa KTP atau tidak membawa NIK-nya ya, ini untuk NIK tidak perlu diisi, dikosongkan saja. Di sini yang wajib diisi hanya kalimat yang berwarna merah saja. Ini wajib diisi. Jadi sampai akhir pun sampai payment kalau ada kalimat yang berwarna merah itu sifatnya wajib diisi. Namun untuk pengisian itu dari kelurahan kita isinya kabupaten, kota, sama kecamatan saja. Jadi NIK-nya kita tidak perlu isi kalau memang tidak ada KTP, kita tidak membawa KTP. Oke, mungkin sudah cukup terjawab? Apakah sudah cukup terjawab? Ya, makasih. Oke, baik, boleh. Jika ada yang ingin ditanyakan lagi, boleh. Itu pasien kan daftar di depan. Setelah daftaran di depan kan dapat nomor antrian. Itu Betul. langsung bisa masuk ke pemeriksaan ya? Ya, jadi nanti ketika pasien itu sudah daftar, dapat antrian, itu silakan langsung diarahkan saja ke depan ruangan dokter. Jadi nanti dokternya stay-nya tuh di tindakan. Kita tinggal lihat aja di sini ya untuk antriannya. Atau dokter bisa ngecek antrian 1 poli umum, poli anak, poli umum, poli anak. Jadi kita bisa ngecek untuk sesuai urutan antriannya di sini. Gitu. Oke, jadi nanti terima dokter kasih akan panggil. Bila Siap. pasiennya Gimana dok? Oke. Bila ya jelas tadi. Terus apabila pasien itu kan sudah daftar tapi dapat antrian yang pertama, dia meninggalkan dulu untuk manggil selanjutnya antrian yang kedua, kita lewat antrian apa lanjutkan? Kalau misalkan mau lewat antrian juga sebenarnya nggak masalah ya, karena nanti kita bisa lihat seperti ini. Untuk dokter itu yang sudah melakukan pemeriksaan dan tindakan, di sini ada jam periksa dan tindakannya oke. Tapi kalau masih strip seperti ini belum dilakukan pemeriksaan dan tindakan oleh dokternya. Jadi nanti kalau misalkan dokternya mau skip dulu nih, misalkan pasien atas nama Sally, dia sudah dipanggil 3 kali tidak datang, tidak ada, otomatis dokter akan melewat dulu ya. Jadi ngelewatin, akan panggil nomor urut yang selanjutnya. Itu silakan disesuaikan saja dengan kliniknya, dengan dokternya juga. Ya, terima kasih atas informasinya. Baik. Untuk di bagian farmasi, itu kan dokter pemeriksa lanjut ke bagian farmasi untuk meresepi. Untuk bagian farmasi itu data sudah masuk ke bagian farmasi, otomatis apa obat-obatnya sudah tersimpan gitu loh. Iya, betul. Jadi ketika dokter sudah membuat resep di sini, sudah pembuatan resep, di bagian farmasi itu dia udah ada resepnya. Jadi kalau misalkan, nah seperti ini ya, ini ada resep obat seperti ini, amlodipin. Ini obat yang sudah dokter resepkan. Sebenarnya bagian farmasi itu tinggal menyiapkan barangnya saja atau obatnya dan klik save untuk mengurangi stok yang ada di sistem. Gitu. Mohon izin bertanya untuk
kita input obat-obatan dan alkes kita ke dalam sistem ini bagaimana ya? Oke, kalau untuk penginputannya itu ada di master. Makanya untuk utama, jika Dia kan klinik akan mencoba, betul, setelah mencoba, sebelum mencoba simulasi dari pendaftaran sampai kasir, itu silakan mengisi data di master dulu untuk mengisi data-datanya supaya nanti kita tinggal input-input aja. Nah, meskipun nanti oke klinik Koir tuh sudah mencoba, lalu tiba sudah cocok dan akan lanjut berlangganan dengan MyClinic, kita akan ada programnya 1 kali bantu untuk memindahkan data atau migrasi data. Itu ada 4 data yang kami bantu masukkan. Itu ada data medical record atau identitas pasien, ada data tarif tindakan, data obat beserta tarifnya, dan yang terakhir adalah data laboratorium. Ya, 4 data tersebut itu kami bantu masukkan ke dalam akun MyClinicnya Koir. Jadi nanti tinggal input seperti tadi. Dan tinggal stock of name saja untuk obatnya. Jadi nanti pada saat sedang masa uji coba, untuk pengisian di master itu ada di data obat dan alkes ya untuk obat-obatannya. Itu boleh mungkin menginput 1 atau 2 saja. Mungkin ya kalau misalkan memang mau semua boleh. Namun ketika nanti sudah akan lanjut berlangganan, boleh nanti untuk yang sudah diinput di sistem itu tidak dimasukkan lagi ke template Excel-nya. Jadi karena nanti takutnya malah jadi double data seperti itu. Oke, mungkin apakah sudah cukup terjawab? Ya, iya betul. Baik, terima kasih sudah cukup jelas. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum saya lanjut ke rawat inap. Sementara cukup, monggo yang lain. Oke, baik. Ya, mungkin sambil menunggu pertanyaan, saya akan lanjut dulu ya ke bagian rawat inap. Jadi kalau untuk rawat inap itu ada 2 cara untuk cara registrasi atau cara mendaftarkan si pasien. Untuk yang pertama, tadi yang seperti saya tunjukkan ya di bagian registrasi pasien, itu silahkan pilih layanannya itu layanan rawat inap. Jadi pada saat memilih layanannya langsung rawat inap, dia tidak ke poli. Nah, atau kalau setelah dari poli, misalkan dari poli umum ke dokter umum, kata dokternya harus dirawat, itu silakan kita tinggal klik rujuk RI aja di bagian registrasi pasien, kita rujuk rawat inap. Di sini kita pilih ya jaminannya apa. Misalkan jaminannya dia pribadi. Seperti ini, dokternya misalkan ini untuk biaya daftar, misalkan seperti ini admin free. Untuk jenis kunjungannya sakit, ini bisa diisi ya untuk anamnesa keluhan atau pemeriksaan fisik. Lalu kita klik save. Nah, ini transaksi berhasil ya. Jadi pasien tuh sudah dirujuk rawat inap. Oke. Setelah kita berhasil rujuk rawat inap, di sini bagian pendaftaran sebelum memasukkan pasien tersebut ke dalam ruangannya, silakan pilih dulu ke klinik rawat inap, pilih manajemen bed. Di sini kita wajib klik in dulu sebelum memasukkan pasien ke dalam ruangan rawat inapnya. Kita klik in, kita pilih ya nama bednya itu apa. Misalkan di sini ada yang kosong, kita cari yang kosong. Nah, seperti ini tarif per harinya, kita save. Nah, di sini si pasien atas nama Derry sudah berhasil kita masukkan ke dalam ruangan rawat inap. Nah, ini untuk cara mendaftarkan pasien rawat inap. Untuk alurnya itu sama seperti rawat jalan. Untuk dokter memasukkan tindakan di mana kita ada tindakan di fitur klinik rawat inap, pembuatan resep, SOP, dan diagnosa. Jadi untuk alur dokter itu sama, hanya berbeda di tempat fiturnya saja. Kalau tadi di rawat jalan, kalau ini kita di rawat inapnya. Misalkan kita pilih tindakan pasien atas nama Derry. Nah, kita input juga tindakannya apa. Misalkan konsul dokter. Kita tambah. Terus infus, pasang infus misalkannya seperti ini. Infus, kita daftarkan, kita tambah, kita save. Nah, ini di sini sudah ditindak oleh dokter. Lalu di sini juga kalau dokter mau cas kamar, kita tinggal cas kamar saja. Ini proses cas setiap harinya.
Tadi kita sudah berhasil ngecas kamar. Lalu di sini jika ada keluarga pasien yang meminta surat menyurat atau mau minta tagihan sementara, itu silakan. Kita tinggal pilih aja di sini tagihan sementara. Kita cari pasiennya atas nama siapa, kita tinggal pilih aja. Untuk tagihan sementaranya di sini. Nah, mungkin setelah pasiennya selesai dirawat, itu nanti kita tinggal di manajemen lagi, nanti kita out dulu dia. Oke, kita out. Setelah kita out, baru dia pembayaran RI ya, rawat inap yang atas nama Dery. Di sini dilakukan pemeriksaan rawat inap, administrasi registrasi, tindakan dan jasa, pemakaian kamar. Nah, di sini kita bisa masukkan totalnya. Ini pembayaran untuk rawat inap ini jika pasiennya memang sudah selesai dirawat ya. Ini untuk bukti cetak kwitansinya. Cetak kwitansi rawat inap seperti ini. Oke, mungkin dari rawat inap ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan, boleh? Izin menanyakan, Mbak, Boleh dong. untuk rawat inap, untuk pendaftaran rawat inap jadi satu dengan rawat jalan apa rawat inap sendiri untuk pendaftaran rawat inapnya? Oke, kalau untuk pendaftarannya itu sama ya dok ya, cuman yang membedakan nanti pada saat pemilihan di layanannya dan juga untuk registrasinya. Jadi kalau untuk daftarnya tuh sama sebenarnya ya, kita masuk ke data pasien, pasien baru seperti ini mengisi data, nanti akan diarahkan langsung ke registrasi pasien. Nah ini pada saat pemilihan di registrasi pasien itu bisa memilih langsung ke layanan rawat inap atau bisa langsung ke poli dulu diselesaikan untuk payment di polinya atau di rawat jalannya, nanti baru kita rujuk rawat inap. Seperti ini dok kalau untuk mendaftarkan pasien rawat inap. Jadi untuk pendaftaran bisa jadi satu ya, untuk pendaftaran rawat inap dan rawat jalan. Betul, bersatu aja sih dok, karena memang hanya bedanya nanti kalau rawat jalan, ya dia kalau ke poli tinggal ke poli aja. Kalau misalkan dari poli ternyata memang harus dirawat inap, otomatis pasiennya akan konfirmasi ke bagian pendaftaran lagi untuk melakukan atau registrasi pendaftaran rawat inapnya, seperti itu. Oke, makasih atas penjelasannya Mbak. Oke, Lanjut, terima kasih, yang lain Mbak. mau tanya siap. Boleh jika ingin bertanya. Jadi mungkin ke depannya kalau sebelum simulasi itu silakan mengisi data master dulu. Nanti kalau misalkan sudah mengisi data master, karena kita masih masa uji coba, boleh dicoba-coba dulu aja. Misalkan mengarang pasien seperti saya juga silakan. Nanti untuk data yang dicobanya itu kita bisa riset lagi ya, jadi 0. Nah untuk data-data master yang sudah terinput itu tidak ada beberapa data yang tidak bisa dihapus. Jadi pastikan untuk data master itu sudah benar atau sudah sesuai dengan klinik seperti itu. Oke, mungkin ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan, boleh? Dari farmasi aku sudah paham. Yang lain Boleh, jika ada pertanyaan dari bagian farmasi. sudah cukup sementara. Sudah cukup ya? Oke, baik. Oke, mungkin untuk Zoom hari ini sudah cukup atau ada yang mau didiskusikan lagi, boleh? Mungkin sebelum saya akhiri Zoom-nya. Mohon izin bertanya katanya dengan Boleh? pembiayaan. Untuk pembiayaannya. Oke, untuk biayanya, kita untuk biayanya itu per bulan 250.000 dengan minimal kontrak 6 bulan.
itu silakan nanti sudah mendapatkan fitur ya untuk fitur lengkapnya di sini itu sudah mendapatkan fitur lengkap lalu 250.000 kita ada free migrasi data juga untuk pemindahan data yang tadi saya sebutkan 4 data tersebut hanya di satu kali jadi jika ada perubahan atau pengeditan itu dilakukan oleh klinik jadi hanya untuk di awal saja untuk kami bantu pemindahannya untuk satu kali pemindahan data. Lalu nanti ada training juga via Zoom dengan tim teknis. Itu diharapkan untuk keseluruhan petugas itu mengikuti dari Zoom teknis dengan tim teknis ya. Jadi Zoom training dengan tim teknis. Oke, mungkin untuk biayanya seperti itu Kak. Untuk 250.000 per bulan dengan minimal kontrak 6 bulan. Mungkin boleh. Mungkin apakah sudah cukup terjawab? Oke, itu per bulannya 250. Adapun untuk pertama kita member ada biayanya tersendiri tidak? Oke, kalau di kami itu belum ada member dok. Jadi untuk tahun ini harga masih di 250.000. Jadi misalkan dokter di sini berlangganan, kita kan minimal kontraknya tuh 6 bulan. Berarti totalnya 1.500.000. Nah dokter kita ada 6 bulan, ada 1 tahun. Jadi kalau misalkan dokter mau berlangganan di 1 tahun, kita kan per 1 April untuk ke 1 April lagi ya di 2025. Nanti untuk perpanjangan kontraknya, jika ada perubahan harga, itu biasanya kami infokan sih dok, gitu. Oh begitu, baik-baik. Tuh. Jadi tidak istilahnya kita kalau kayak sekolah kan kita beli software dulu nih berapa, kemudian nanti untuk maintenance dan lain-lain 250 tidak ya. Jadi langsung flat untuk sementara ini 6 bulan pertama langsung kita bayar 250 per bulan seperti itu. Iya betul. Jadi untuk pembayarannya bisa langsung di muka 1.500.000, bisa juga pembayaran per bulan. Jadi nanti setiap bulannya ada invoice ya ke dokter untuk pembayaran 250 selama 6 bulan. Jadi untuk dipastikan dokter sebenarnya mau yang mana boleh sih dok ya saya kembalikan ke dokter. Jadi mau yang per bulan pembayarannya silakan ataupun nanti yang langsung di muka atau di awal langsung 6 bulan itu juga boleh silakan sih dok. Dan untuk maintenance jadi ketika nanti migrasi datanya sudah selesai lalu training dengan Zoom teknis juga selesai ketika dokter dan tim klinik itu ada konsultasi ya mau konsultasi terkait kendala itu nanti kita by WhatsApp. Jadi kita udah free konsultasi by WhatsApp ya dok ya. Baik, terima kasih. Baik, terima Katanya kasih dok. dengan Boleh? spesifikasi perangkat, kaitannya dengan spesifikasi perangkat mungkin komputernya minimal spesifikasinya seperti apa gitu. Oke dok, kalau misalkan dari kami sih kan karena MyClinic itu hanya berbasis website, jadi untuk device kita tidak ada yang terlalu signifikan sih dok. Cuman kalau misalkan memang ada saran, itu biasanya sih kami sarankan di atas Windows 8. Jadi kalau misalkan dokter mau beli komputer, itu silakan disesuaikan dengan di atas Windows 8 kan. Dan paling sih kalau dari kami itu yang penting internet saja sih dok. Kalau internetnya dia lancar untuk ke aplikasinya pun dia akan lancar. Tapi kalau internetnya sering down, dia pun akan sama loading kayak gitu, dok. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih, dok. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau didiskusikan, boleh? Monggo teman-teman, Ibu pimpinan dan lain-lain, silakan. Untuk sementara ya cukup. Kita MOU-nya boleh. Ini sementara uji coba dulu 15 hari ya Mbak ya? Iya betul dok, uji coba dulu sama 14 hari, dokter dan tim klinik boleh langsung coba-coba saja untuk aplikasinya, boleh mengarang pasien seperti saya tadi, namun untuk pengisian data masternya diharapkan harus sudah sesuai dengan klinik ya, jadi kalau untuk master dia tidak boleh mengarang gitu dok, kalau ngedaftarin pasien sih boleh, cuman kalau untuk master itu tidak mengarang ya dok ya untuk pengisiannya, gitu. Boleh dok, nanti kalau misalkan mau MOU nih, mau lanjut berlangganan, boleh. Nanti kita kontak-kontakan aja sih dok, by WhatsApp seperti biasa. Nanti saya kirim form lanjut berlangganannya, nanti kita proses pembuatan MOU dan invoice-nya, gitu dok. Oke, terima kasih atas informasinya Mbak. Monggo yang lain ada pertanyaan Baik, atau terima kasih cukup? dok. Sudah cukup, Bu.
Oke, mungkin boleh kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan sebelum saya akhiri Zoom-nya. Sudah Mbak, mungkin nanti bisa Sementara by sudah. by WA WhatsApp. saja. Oke, boleh. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau ada kendala, boleh langsung chat WhatsApp saya aja ya, Dok ya. Oke, mungkin saya pamit ya, Dok ya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk klinik Khoir Akbar dan rekan-rekan sudah meluangkan waktu untuk saya presentasi hari ini. Saya juga Ya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih banyak. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Saya izin end meeting ya, Dok. Terima kasih. selamat siang, Terima sama-sama. kasih. Selamat siang.